Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sultan Tajali Janatan, NIM C1B0220025 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan resume dari mata kuliah Manajemen Operasional dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertama, manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian sumber daya untuk menciptakan dan mengirimkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen operasional juga disebut sebagai manajemen produksi atau manajemen jasa. Ruang lingkup manajemen operasional meliputi pertama perencanaan operasional, menetapkan tujuan dan sasaran operasional serta strategi dan taktik untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian operasional, menentukan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja. Tiga, pengarahan operasional, memberikan motivasi dan pengarahan kepada karyawan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian operasional, memantau kinerja operasional dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Kemudian manajemen operasional telah diterapkan dari zaman revolusi industri yang pertama, yaitu dari zaman memperkenalkan mesin produksi yang didukung oleh air dan uap. Pada masa ini, manajemen operasional berfokus pada efisiensi produk. Para manajer berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan mesin dan tenaga kerja secara lebih efektif. Kemudian, revolusi industri kedua, zaman yang memperkenalkan produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Pada masa ini, manajemen operasional mulai berfokus pada kualitas. Para manajer berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan menerapkan standar dan proses yang lebih ketat. Ya, revolusi industri ketiga ditandai dengan penggunaan elektronik dan pengembangan TI lebih lanjut dalam produksi otonom. Pada masa ini, manajemen operasional mulai berfokus pada fleksibilitas. Para manajer berusaha untuk membuat perusahaan mereka lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Kemudian revolusi industri keempat ditandai dengan produksi yang berdasarkan dengan cyber physical system. Pada masa ini, manajemen operasional mulai berfokus pada inovasi. Para manajer berusaha untuk memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan fleksibilitas. Kemudian ketika kita mempelajari manajemen operasional ini sangat berkaitan dengan produk yang dihasilkan dari sebuah perusahaan. Produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diminta, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dari keinginannya. Produk dapat berupa barang, jasa, tempat, organisasi, gagasan, maupun pribadi. Karakteristik dari produk yaitu produk dapat berupa barang yang berwujud atau juga jasa yang tidak berwujud. Produk dapat berupa barang tahan lama maupun barang tidak tahan lama. Produk dapat berupa barang konsumsi yang habis digunakan dalam satu kali pemakaian atau barang investasi yang dapat digunakan berulang kali. Produk dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keterlibatan konsumen dalam pembeliannya. Yaitu yang pertama produk kenyamanan atau convenience, produk belanja, shopping, produk khusus atau specialty, atau produk yang tidak dicari atau unsought. Dalam menentukan produk yang ingin dihasilkan, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu analisis kebutuhan dan keinginan dari pasar. Perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan pasar yang akan dituju. Perusahaan juga perlu memahami persaingan di pasar yang akan dimasuki. Kemudian perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuannya untuk baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi. Pengembangan produk adalah proses menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Proses pengembangan produk dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap yang dimulai dengan ide untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Kemudian dilakukan
uji kelayakan ide, dan menghasilkan prototipe produk. Kemudian dilakukan lagi pengumpulan umpan balik feedback dari konsumen terhadap produk. Kemudian dilakukanlah peluncuran dari produk tersebut ke pasar. Kemudian untuk menentukan berapa banyak produk yang perlu diproduksi, kita dapat meramal permintaan dengan melihat kembali data historis dari penjualan produk tersebut. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan kemampuan produksi dari perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Salah satu lingkup dari mata kuliah manajemen operasional yaitu merencanakan penentuan lokasi pabrik. Menentukan lokasi pabrik adalah keputusan strategis yang penting dalam manajemen operasional perusahaan. Lokasi yang tepat dapat mempengaruhi biaya produksi, efisiensi operasi, dan akses ke pasar. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pabrik yang ideal. Pertama yaitu metode beban skor atau weight factor rating method, metode perbandingan biaya, cost comparison method, yang ketiga metode break-even point, keempat metode pusat gravitasi atau gravity center method, yang kelima metode transportasi. Lokasi pabrik yang ideal akan sangat tergantung pada jenis industri, produk, dan strategi perusahaan. Namun, umumnya lokasi pabrik yang ideal akan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, yaitu lokasi pasar, seberapa jauh pasar dari lokasi pabrik. Kemudian lokasi sumber daya bahan baku atau raw material location, kemudian alat angkutan, tenaga kerja, listrik, air, telepon, dan sarana prasarana pendukung. Kemudian fungsi operasional adalah serangkaian aktivitas dan proses yang menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan. Fungsi operasional meliputi semua aktivitas yang terkait dengan produksi, pengiriman, dan dukungan produk atau jasa. Pengukuran kinerja operasional ada beberapa skala untuk mengukur kinerja dari operasional. Yang pertama dari kualitas, dihitung dari rasio perceive atau P terhadap expectation atau E. Kemudian efisiensi diukur dari rasio benefit terhadap cost benefit. Kemudian efektivitas diukur dari ukuran kinerja yang menunjukkan hubungan antara target dengan output yang direalisasi. Kemudian produktivitas diukur dari rasio output terhadap input. Daya saing suatu perusahaan adalah kemampuannya untuk bersaing di pasar. Hal ini dapat diukur melalui jumlah dimensi manajemen operasional yang mencakup pertama dari kualitas, kemudian biaya, kemudian speed of delivery, dan juga reliability of delivery. Tujuan dan strategi manajemen operasional adalah aspek kunci dalam mencapai daya saing yang diinginkan oleh perusahaan. Strategi manajemen operasional merupakan alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dan target perusahaan melalui operasi produksi. Hal ini mencakup perumusan keputusan terkait desain proses yang melibatkan pemilihan teknologi produksi, skala produksi, perencanaan dan pengendalian persediaan, serta pemilihan lokasi pabrik. Kedua, perencanaan dan pengendalian produksi yang mencakup perencanaan produksi, penjadwalan, dan pengendalian operasi harian untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga yaitu penjaminan dan pengendalian mutu yang memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian keempat, sistem kompensasi memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan dan target dari perusahaan. Kemudian kelima, penataan organisasi fungsi produksi memastikan bahwa organisasi memiliki struktur yang efisien dan kompetitif yang sesuai untuk mencapai sasaran. Untuk melakukan produksi, perusahaan perlu menyediakan bahan baku. Persediaan bahan baku ini memerlukan perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan persediaan bahan baku adalah proses yang melibatkan pengaturan dan manajemen persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk atau jasa. Hal ini melibatkan pemahaman dan estimasi terhadap kebutuhan bahan baku, pemilihan jumlah persediaan yang tepat, serta manajemen biaya dan risiko persediaan.
Tujuan utama dari perencanaan persediaan bahan baku adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku, menghindari kekurangan maupun kelebihan persediaan bahan baku, serta meminimalkan biaya persediaan bahan baku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan persediaan baku tersebut yaitu permintaan dari produk sendiri, kemudian jadwal produksi, lead time atau waktu tunggu pemesanan, biaya bahan baku, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Kemudian perencanaan persediaan bahan baku sendiri terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode just in time atau JIT adalah metode perencanaan persediaan bahan baku yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan bahan baku. Metode ini menekankan pada pengiriman bahan baku secara tepat waktu sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan bahan baku dalam jumlah besar. Kemudian metode yang ketiga yaitu Material Requirement Planning atau MRP, merupakan suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Metode ini digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi jadwal produksi. Yang ketiga, metode EOQ atau Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan biaya pembelian yang optimal. Metode EOQ bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan bahan baku. Metode ini didasarkan pada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat yaitu metode Reorder Point atau ROP. Reorder Point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Tujuannya untuk menghindari kekurangan persediaan bahan baku. Metode ini didasarkan pada lead time pemesanan dan konsumsi bahan baku. Kemudian, manajemen operasional sendiri sangat erat kaitannya dengan supply chain management atau SCM. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah konsep yang sangat penting dalam bisnis modern karena melibatkan pengelolaan siklus lengkap dari bahan mentah hingga produk akhir yang disampaikan kepada pelanggan. Supply chain management antara lain meliputi penetapan pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pengundangan, pemenuhan pemesanan, dan informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, maupun pengendalian persediaan. Fungsi dari supply chain management ini yaitu SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mendistribusikannya ke pelanggan. SCM sebagai mediasi pasar, ya ini memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Tujuan SCM adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan resiko dalam supply chain. Sekian presentasi tentang resume manajemen operasional dari pertemuan 1 sampai 7 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.